Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di Kingdom Generation. Saya, Kak Rosi, ditemani oleh Fidel. Nah, hari ini Fidel, kita bersama kembali bertemu lagi ya. Fidel, sekarang Fidel udah umur berapa? 9, Kak. 9 tahun ya. Terus kelas berapa sekarang? Kelas 4. Nah, kelas 4. Fidel, cita-cita Fidel itu apa sih? Jadi polisi, Kak. Mau jadi polisi. Kalau mau jadi polisi itu berarti orang yang hebat ya? Iya, Kak. Orang yang disiplin. Iya, Kak. Nah, kalau Fidel karena punya cita-cita menjadi seorang polisi, apa sih yang Fidel persiapkan untuk menjadi seorang polisi? Belajar. Apalagi? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan berarti olahraga ya? Terus makan yang bergizi ya? Terus apalagi Fidel? Praktik pada orang tua. Oh, taat kepada orang tua. Berarti kalau kita mau menjadi orang hebat itu, apalagi seorang polisi, berarti harus sungguh-sungguh belajar. Harus jaga kesehatan dengan pola yang makan yang sehat. Benar ya? Dan patuh sama orang tua. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ada salah satu tokoh di Alkitab mungkin jarang sekali kita dengar namanya. Nah, adik-adik yang di rumah kira-kira tahu nggak ya? Nah, itu namanya itu diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf S. Kira-kira Fidel tahu nggak ya? Tahu, Kak. Siapa coba? Amos. Iya, betul sekali ya, Amos. Amos itu adalah seorang, kerjaannya itu dia peternak domba. Nah, coba kita buka di Amos pasal 7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Teman-teman semua yang ada di rumah juga, kita akan membuka Alkitab kita. Nanti Kak Rosi akan membacakan. Nanti semua simak bersama-sama ya. Amos 7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yang diberi tema, aku anak Tuhan yang kuat. Nah, siapa di sini yang mau menjadi kuat? Kira-kira Fidel mau jadi anak yang kuat? Iya, kuat di dalam Tuhan ya. Kalau Fidel mau menjadi kuat itu harus seperti apa? Pantang menyerah. Iya betul, pantang menyerah, terus harus berani. Nah,
Nah, kita melihat salah satu tokoh ini yaitu Amos. Dia itu seorang peternak domba dan dia itu bukan seorang nabi dan dia juga bukan tinggal di istana. Dia orangnya sangat sederhana. Tapi kita melihat, akan tetapi Tuhan mengutus Amos untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Luar biasa sekali. Nah, Tuhan itu memilih Amos. Coba, Tuhan itu tidak melihat dari latar belakang Amos. Jadi kita sebagai orang yang percaya untuk menyampaikan pesan Tuhan, kita tidak dilihat dari status sosial kita, kita tidak dilihat dari segi pendidikan kita, tapi kita semua harus bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada semua orang. Kalau Fidel kira-kira berani nggak sih menyampaikan firman Tuhan kepada teman-temannya di sekolah? Berani, Kak. Berani ya? Nah, berani nggak bercerita tentang contohnya Amos atau tentang Daniel atau Abraham buat teman-temannya? Berani, Kak. Berani. Atau mungkin Fidel berani nggak menceritakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat? Berani, Ya, Kak. berani ya. Kita sebagai anak sekolah minggu, pemuda remaja, untuk kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kita harus berani memberitakan firman Tuhan. Kita harus berani menyampaikan pesan Tuhan. Demikian juga dengan Amos. Sekalipun dia bukan seorang nabi, sekalipun dia hanya seorang peternak dan pemungut buah ara, dia itu sangat-sangat berani. Nah, waktu Amos dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, ada di situ Raja Yerobeam. Raja Yerobeam itu memimpin bangsa Israel. Waktu dia memimpin bangsa Israel itu sangat makmur. Mereka itu membangun rumah yang sangat megah, dan mereka juga itu sangat mempunyai harta yang banyak, Fidel. Nah, kita melihat mereka, karena mereka hidupnya makmur, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sangat arogan. Mereka itu tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka itu hanya mengandalkan kekuatannya. Mereka menyembah berhala. Nah, dan mereka suka menipu. Nah, suka berbohong. Mereka suka membohongi orang-orang yang miskin. Mereka berbuat semena-mena terhadap orang yang miskin. Kita sebagai anak Tuhan yang kuat, boleh nggak berbuat seperti itu, Fidel? Enggak, Kak. Nggak boleh ya. Kita sebagai anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Kita harus berkata apa? Berkata jujur ya. Nah, kita melihat nih, si Amos ini dia orangnya selalu jujur. Dia selalu memperkatakan pesan Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berani memperkatakan tidak kepada dosa. Nah, kita harus juga memperkatakan firman Tuhan. Waktu Amos dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, kira-kira ada nggak sih tantangannya, Fidel? Ada, Kak. Banyak ya, banyak sekali tantangannya. Nah, kita melihat di Amos 7 ayat yang ke-12 sampai 13. Nah, di situ dikatakan, lalu berkata Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke sana, ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana.
tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab ini tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Nah, ini waktu Tuhan memilih Amos untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, ada seorang namanya Amazia. Dia itu seorang pemimpin bangsa Israel. Dia tidak suka dengan Amos. Dia mengusir Amos dari sana supaya Amos itu pergi. Nah, tantangannya berat ya. Dia ditolak di sana untuk memberitakan pesan Tuhan. Nah, tapi kita melihat Amos itu kira-kira mundur nggak, Fidel? Enggak, Kak. Dia nggak mundur. Dia tetap maju. Coba kita lihat di ayat yang ke-14 sampai 15. Nanti Fidel yang baca ya. Kak. Yang kencang ya bacanya ya. Oke. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Nah, luar biasa lah ya jawabannya Amos. Dia tidak mau menyerah. Nah, sungguh ini tugas yang sangat mulia, dan ini juga tugas yang tidak sangat mudah. Tapi kita melihat di sini Amos ini tidak mau menyerah. Dia adalah anak Tuhan yang hebat. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, kita harus menjadi anak Tuhan yang hebat. Nah, Fidel, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang hebat, apa sih yang harus kita lakukan? Percaya kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, berani, terus apa lagi? Benci kepada dosa. Iya, betul sekali ya Fidel ya. Nah, ini kita melihat kenapa sih Amos itu berani terus maju untuk menyelesaikan tugasnya, untuk memberikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Karena Amos itu percaya akan perlindungan Tuhan. Nah, kita baca tadi di situ di ayat yang ke-15 dibilang apa? Tapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Itu jawabannya Amos. Dia tidak menyerah. Akhirnya kira-kira Amos berhasil nggak menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel? Berhasil, Kak? Iya, betul sekali. Adik-adik yang ada di rumah, kalau kita mau menjadi anak yang hebat di dalam Tuhan, kita harus berani. Sekalipun banyak tantangannya. Contohnya, Fidel, kalau di sekolah, nih, pasti kalau di sekolah itu kan nggak boleh mencontek, nggak boleh bertengkar dengan temannya, terus juga tidak boleh mencuri. Nah, kira-kira pernah nggak di sekolahnya Fidel lihat bahwa ada teman Fidel yang menyontek? Pernah, Kak. Pernah ya? Kalau Fidel itu anak Tuhan yang hebat, kira-kira apa sih yang Fidel lakukan kepada temannya? Janganlah menyontek, karena menyontek itu dosa. Iya, betul sekali ya. Kita harus tegur dia dan kita kasih tahu bahwa mencontek itu tidak boleh, karena mencontek itu adalah dosa. Kira-kira apa lagi yang Fidel lakukan? Janganlah menyontek, karena menyontek itu membuat kita tidak pintar. Iya, betul sekali ya. Karena mencontek itu tidak membuat kita pintar, tapi membuat kita jadi bodoh, jadi seorang pemalas. Nah,
adik-adik yang ada di rumah, kita sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan, anakmu menjadi hebat di dalam Tuhan, kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Berani berkata tidak kepada yang salah. Kita juga harus berani menyampaikan pesan Tuhan. Terima kasih ya Fidel. Fidel sudah menemani Kak Rosi hari ini. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.